paketnya. Kalau rumah tangga kita mau berkah, mau bahagia, ini buat semua. Ada 3 kuncinya dari Ahilman. Pertama, bahagiakan Allah, maka Allah akan bahagiakan rumah tanggamu. Saya ulangi. Pertama, bahagiakan Allah, maka Allah akan bahagiakan rumah tanggamu. Maka tugas pertama Rifki, Sefi, nanti malam adalah malam pertama bagi kalian berdua. Jadikan sholat sebagai penolong. Bangun di sepertiga malam, minta ampun sama Allah. Kedua, kalau kita mau bahagia dan mau berkah, bahagiakan orang tuamu, maka Allah akan bahagiakan kehidupan. Setelah menikah bukan berarti putus dengan orang tua, bukan. Justru menikah itu awal kalian memuliakan orang tua. Assalamualaikum teman, apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah Ahilman baru sampai di Hotel Grand Savero Bogor. Insya Allah hari ini Ahilman akan mengisi tausiah nasihat pernikahan di nikahannya Rifki dengan Sefi apa Sefa ya? Lupa lah, pokoknya salah satu kru dan juga official di Teman Hijrah. Sekaligus juga kita mau lihat keindahan Hotel Grand Savero Bogor. Nah teman-teman yang ada di Bogor, yang mau nikah, yang mau bikin event, nggak usah jauh-jauh nyari hotel. Di Bogor ada hotel yang keren banget, bagus banget, Grand Savero Hotel Bogor. Ahilman beberapa kali nginep di hotel ini. Yuk kita lihat seperti apa acaranya dan juga simak nanti sedikit nasihat tentang pernikahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang sama kita hormati dua keluarga besar yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan pernikahan Ananda kita Rifki dan bersama Sefi ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adindaku Rifki dan juga Sefi yang dicintai Allah, hari ini kalian berdua sudah mengikrarkan janji suci, bukan hanya di depan penghulu atau orang tua dari kalian berdua, tapi lebih dari itu Ananda sudah bersaksi, berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian di dalam Al-Quran pernikahan itu disebut dengan mitsaqan ghalidh, ikatan yang kuat, perjanjian yang agung. Saking kuatnya, saking agungnya, yang hadir pagi hari ini bukan hanya manusia semata, tapi ketahuilah Ananda Rifki, Adinda Rifki dan juga Sefi, yang hadir saat ini banyak ribuan malaikat, bahkan kemudian semesta menjadi saksi bahwa pernikahan ini bukan hanya menyatukan dua hati yang saling mencintai, tapi sebenarnya menyatukan visi misi untuk bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, barangkali nasihat pernikahan ini bukan hanya untuk
Adinda Rifki dan juga Sefi, tapi bagi saya dan juga bagi hadirin sekalian yang barangkali sudah menikah atau berumah tangga, dan juga barangkali untuk kita semua yang ingin berumah tangga, Ahilman barangkali tidak bisa lama menyampaikan banyak hal Adinda Rifki sama Siti hari ini. Yang namanya pernikahan, tentu kita ingin pernikahan kita berkah, bukan bahagia. Karena yang namanya bahagia belum tentu berkah, tapi yang namanya berkah pasti bahagia. Satu kali ada seorang sahabat bernama Uqail bin Abi Thalib, putra dari Abi Thalib, kakaknya Ali bin Abi Thalib. Uqail itu menikah. Saat Uqail menikah, kemudian datang sahabat lain mendoakan dengan kalimat ini, kira-kira doanya, ya Uqail birrafasi wal banin, semoga engkau bahagia dan banyak anak. Kemudian Uqail menjawab, jangan engkau mendoakan aku seperti itu, karena Nabi tidak pernah mengajarkan ketika orang menikah semoga bahagia dan semoga banyak anak. Karena bahagia tak diukur dengan banyaknya anak, dan banyaknya anak pun juga tidak menentukan kebahagiaan. Kemudian sahabat itu bertanya, ya Uqail, doa apa yang Nabi ajarkan kepada kami ketika melihat ada orang yang menikah? Kemudian Uqail menjawab, doanya diabadikan dalam hadis, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Saya ulangi doanya, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Apa artinya Ahilman? Apa artinya Ustaz Hilman? Artinya adalah semoga Allah berikan keberkahan atas sesuatu yang menyenangkan dalam rumah tanggamu. Rifki, Sefi, mungkin rumah tangga itu seminggu pertama, sebulan pertama, 3 bulan pertama masih ada banyak sesuatu yang menyenangkan di rumah tangga kita. Tapi mohon maaf, lanjutkan kalimat yang kedua, wa baraka alaikuma, dan Allah pun semoga memberkahi semua apapun yang menyedihkan dalam rumah tanggamu. Ahilman tidak tahu pasti, tapi yang jelas makin hari kalian bersama di rumah, Sefi akan tahu seperti apa Rifki yang sebenarnya. Rifki pun akan tahu sebenarnya Sefi itu seperti apa. Kekurangan yang barangkali sebelum menikah belum kelihatan, nanti akan kelihatan setelah menikah. Kelemahan yang sebelum menikah belum kelihatan, nanti akan kelihatan setelah menikah. Kekurangan yang sebelum menikah disembunyikan dengan rapi, tapi setelah menikah barangkali akan kelihatan kekurangan itu. Tapi ingat, walaupun ada kekurangan, Allah masih hadirkan keberkahan di dalamnya. Karena keluarga yang sakinah itu bukan yang tanpa ada masalah. Keluarga yang sakinah itu bukan yang tidak ada persoalan. Keluarga yang sakinah itu bukan keluarga yang tidak ada konflik. Tapi keluarga yang sakinah itu adalah keluarga yang saat persoalan datang, dia semakin dewasa untuk menyikapi setiap persoalan itu. Maka mohon maaf nih dari Ahilman, mungkin tips pertamanya adalah jadikan hari-hari pertama di rumah tanggamu sebagai waktu untuk komunikasi bersama. Banyak ngobrol, banyak bicara, jangan diem-dieman. Karena hari ini banyak rumah tangga dekat di fisik, jauh di hati. Fisiknya dekat, tapi tangannya berbicara dengan handphone di luar sana. Mungkin tidurnya bareng di ranjang yang sama, tapi suaminya ngadap kanan, suaminya ngadap kanan, istrinya ngadap kiri dengan handphone masing-masing. Ujungnya tidak mengundang keberkahan di antara kalian berdua. Maka nanti Rifki dan Sefi harus tahu, rumah tangga itu sekolah yang paling lama. Kalau sekolah yang paling lama, berarti tempat belajar yang paling lama. Kalau tempat belajar yang paling lama, karena belajarnya lama, berarti ujiannya banyak. Makin hari di rumah tangga, 2 kepala, 2 karakter, 2 keluarga, mungkin 2 pemikiran, pasti akan banyak sesuatu yang berbeda di antara kalian berdua. Maka kalaupun nanti ada sesuatu yang mengecewakan di rumah tangga kalian berdua, jangan menghadapinya dengan marah.
Karena marah itulah awal perpecahan yang paling besar. Makanya Nabi pernah bersabda, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, untukmu surga. Mungkin Ahilman dulu pernah cerita di gedung ini juga waktu acara Hijrah Cinta. Ahilman sudah menikah dengan Teh Lina 9 tahun. Tanya mungkin ke Teh Lina, selama saya menikah 9 tahun rasanya saya belum pernah marah sama istri saya. Kalaupun saya kesal, kalaupun saya marah, barangkali saya mencoba untuk mencari peluang bagaimana cara marah terbaik agar tidak menyakiti hati istri saya. Karena saat hati istri itu terluka, kata Nabi, al-mar'atu kal mir'ah. Perempuan itu hatinya seperti cermin katanya. Cermin itu kalau sudah pecah, mungkin kamu bisa merangkai kembali pecahan cermin itu, tapi pantulan cahayanya tidak akan sempurna seperti sedia kala. Itulah hati perempuan. Hati perempuan itu kalau sudah sakit, mudah memaafkan tapi tak mudah melupakan. Kadang persoalan yang dulu akan terus terbawa sampai hari ini karena kita menyakiti perasaannya. Maka oleh karena itu, Rifki, di depan Rifki ada ayahanda Sefi. Ahilman tahu bagaimana seorang ayah itu begitu sayang sama anak perempuannya. Karena Ahilman juga punya anak perempuan yang kalau kemana-mana, yang selalu Ahilman ingat itu adalah anak Ahilman. Dan sayangnya ayah kepada anak perempuan itu luar biasa. Maka hari ini Sefi bukan lagi menjadi milik ayahnya, tapi sekarang Sefi milik suaminya. Halo, Sefi tahu suaminya yang mana? Mana orangnya? Coba mana orangnya? Dipegang tangannya, kan sudah halal. Dipegang tangannya coba. Nah, itu gak apa-apa, kan gak kelihatan orang itu tuh pakai meja gitu kan. Ini sekarang pemimpin kehidupan Sefi itu Arifki. Kalau kemarin Sefi patuhnya sama ayah. Ayah bilang A, ayah bilang B, ayah bilang C, Sefi nurut. Maka mulai hari ini, nanti malam, besok dan seterusnya, Sefi harus sami'na wa ata'na dengan yang namanya suami bernama Rifki Taufik. Rifki ini bukan seorang perempuan yang hanya sekedar dicintai di dunia, tapi saat menikah, Rifki harus punya visi misi bagaimana menggandeng Sefi untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak penting cantik di dunia, tidak penting kaya di dunia, tidak penting berlimpah di dunia, tapi yang paling penting bagaimana Rifki bisa maksa istri Rifki untuk bisa masuk ke dalam surga dengan cara terbaik. Ahilman tahu tantangan ke depan besar. Kenapa Ahilman sangat dalam dengan Rifki? Karena Rifki ini murid Ahilman di teman hijab. 4 tahun barangkali kita bersama sejak Ahilman belum dikenal di Bogor. Ahilman tahu benar Rifki mendampingi saya, menemani dakwah kita dari 5 orang, 7 orang, 10 orang, sampai sekarang ada di televisi. Saya tahu persis itu. Maka setiap detik ketika Rifki mau menikah tuh lapor sama saya. Dan jujur, Ahilman cukup dikagetkan oleh Rifki ketika menjelang pernikahan. Ini calon saya, doain ya. Mudah-mudahan jihad saya besar, dakwah saya besar. Saya bilang, Rifki, gak apa-apa, makin berat ujian pernikahan, maka makin berat pahalanya. Idhamil jajai ma'a idhamil balai. Besarnya pahala itu tergantung besarnya ujian. Kalau rumah tangga kita tidak diuji gitu ya, biasa saja, barangkali pahalanya tidak lebih besar daripada apa yang terjadi ke depan. Ahilman tahu Rifki sudah banyak belajar agama. Setiap Sabtu sore di Masjid Alumni IPB, Ahilman sampaikan ilmu tentang bagaimana menjadi pribadi yang baik, jadi suami yang baik, jadi ayah yang baik. Sekarang dakwah yang sebenarnya. Ini istrinya Rifki. Bawa istrinya Rifki untuk mendapatkan kebahagiaan. Bukan hanya di dunia ya, tapi sampai ke surga. Maka targetnya, kalau rumah tangga kita mau berkah, mau bahagia, ini buat semua. Ada 3 kuncinya dari Ahilman. Pertama, bahagiakan Allah, maka Allah akan bahagiakan rumah tanggamu.
Saya ulangi, pertama, bahagiakan Allah, maka Allah akan bahagiakan rumah tanggamu. Maka tugas pertama Rifki, Sefi, nanti malam adalah malam pertama bagi kalian berdua. Jadikan sholat sebagai penolong. Bangun di sepertiga malam, minta ampun sama Allah. Minta ampun sama Allah. Barangkali sebelum menikah ada maksiat yang pernah kita lakukan. Sebelum menikah barangkali ada dosa yang pernah kita lakukan. Sebelum menikah barangkali ada aurat yang terlihat yang mungkin Allah tuliskan sebagai satu keburukan. Atau juga Rifki barangkali sebelum menikah ada kesalahan kepada orang lain atau kepada orang tua yang barangkali Allah belum maafkan kesalahan. Maka mohon Ahilman minta dari hati yang paling dalam, mulailah malam pertama nanti dengan bangun bersama, munajat sama Allah, minta sama Allah, hiasi rumah tangganya dengan sami'na wa ata'na, membahagiakan Allah dengan semua perintah Allah dan tinggalkan semua larangan Allah. Bahagiakan Allah, lakukan semua perintah Allah, tinggalkan semua larangan Allah. Itu pertama. Kedua, kalau kita mau bahagia dan mau berkah, bahagiakan orang tuamu, maka Allah akan bahagiakan kehidupanmu. Setelah menikah bukan berarti putus dengan orang tua, bukan. Justru menikah itu awal kalian memuliakan orang tua. Adinda Rifki, Sefi masih punya ayah dan ibu. Ibu Nay masih ada, Sefi. Ayahnya masih ada. Maka hari ini ayahanda dan ibunda Sefi adalah ayahanda dan ibunda Rifki. Muliakan mereka. Ini pintu keberkahan. Sefi, Rifki juga masih punya orang tua. Ada ayah dan mamanya. Jangan pernah halangi suamimu untuk nanti berbuat baik sama orang tuanya. Demi Allah, banyak hari ini seorang istri yang menghalangi suaminya untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Padahal ridullah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua dan murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Satu kali saja engkau mengecewakan, menyakiti perasaan orang tuamu, maka mohon maaf, tunggulah banyak kekecewaan datang dalam kehidupan. Kalau kamu rizkinya ingin seperti raja, maka jadikan orang tuamu seperti raja. Muliakan mereka. Karena ini mungkin orang Bogor dua-duanya ya. Sefi di mana rumahnya? Ciomas. Rifki di Sindang Barat. Pasti punya banyak waktu untuk bersama dengan orang tua. Bikin waktunya. Seminggu sekali datang ke Sindang Barat, seminggu sekali ke Ciomas. Kalau Ahilman, kenapa Ahilman begitu dalam bicara orang tua? Karena saat dulu saya menikah, saya tidak disaksikan oleh kedua orang tua saya. Dan saya betul-betul merasakan bagaimana kehilangan sosok yang luar biasa dari orang tua. Bukan pribadinya. Karena kalau pribadinya kita masih bisa mendapatkan orang tua angkat di Jakarta, di Bogor banyak. Tapi yang kehilangan ketika orang tua tidak ada itu adalah doa-doa mustajab dari lisannya. Orang tua itu apalagi ibunda, ucapannya itu sangat mustajab. Dia berbisik di bumi tapi yang mengaminkan malaikat. Hadirin yang dirahmati Allah, ketahuilah apapun yang kita dapatkan hari ini bukan hasil semata ikhtiar kita, tapi barangkali karena doa orang tua kita. Rifki, Ahilman tahu hari ini Rifki berkarir di Antam. Antam itu perusahaan yang sangat bagus, sangat baik. Ahilman yakin bukan hanya semata-mata karena cerdas dan pinternya Rifki, tapi barangkali itu semua hasil doa-doa tersembunyi dari orang tua Rifki. Sefi juga sama. Hari ini bisa menikah lancar, mudah di Grand Savero Hotel Bogor ini bukan semata-mata karena ikhtiar kita gitu, tapi karena jerih payah orang tua, ayah dan ibu Sefi. Maka kalau nanti kalian ada nafkah, ada rezeki, Ahilman titip ya, titip, sisihkan
atau bagikan sebagiannya bagi orang tua kita. Tidak akan pernah miskin seorang anak yang memberi kepada orang tuanya. Justru Allah akan kayakan kehidupannya. Saya ulangi, tidak akan pernah miskin seorang anak yang membahagiakan orang tuanya. Justru seorang anak akan jatuh dalam kekecewaan ketika dia tidak bisa membahagiakan orang tua.